Yup, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan memberikan masukannya. Karena Bang Do jadi makin semangat buat mempercepat postingan baik menuju part selanjutnya. Dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam kesehariannya. Amin. Sebelum memasuki part ke-19, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Bunga mawar, bunga yang berduri, kalau dicium harum baunya. Banyak cara menghibur diri, mampir di sini adalah salah satunya. Anjay. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Taiyuan, tempat di mana Taikyung tinggal. Namun malam ini tak seperti malam sebelumnya, di mana Taikyung tak lagi tinggal di tempat kediaman biasanya, melainkan di tempat yang cukup familiar, yaitu aula medis yang biasa digunakan dalam pemulihan luka di tubuhnya. Lalu kini terlihat di mana muka Taikyung cukuplah berantakan mengingat pertarungan sengit sebelumnya dalam dirinya melawan kakak keduanya. Tak lama berselang, kini ia pun sedikit melamun, mencoba menelaah situasi yang sedang dialaminya, di mana ia pun juga merasa cukup familiar dengan sebuah ruangan yang saat ini sedang ditinggalinya. Aku sepertinya kembali ke rumah sakit lagi ya, dasar sial, ungkap Taikyung yang kini mulai memahami bagaimana kondisi tubuh yang tak lagi mampu digerakkan seperti sedia kala. Menurut Taikyung, Jin Mukyung ini adalah seorang bada-jedinga dan sialan. Bahkan saat ini ia pun menjadi sedikit bingung bagaimana ia harus tidur mulai dari sekarang. Namun tiba-tiba saja sesuatu mulai bergetar di balik selimutnya. Dan Taikyung pun cukup merasa bingung dengan situasi yang saat ini sedang dirasakannya. Apa sih ini? Tanya Taikyung dalam hati. Dan ia pun segera bergegas memastikannya dengan segera mengangkat selimut yang sedanglah digunakannya. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Taikyung kali ini. Yang mana kini tampak Soyeol yang sedanglah bermain petak umpet bersama kakaknya yang sedanglah mencari di mana lokasi ia berada. Lalu ia pun kembali menjelaskan bila dirinya sedanglah bertaruh dengan kakaknya. Dan ia pun memutuskan bersembunyi di sini supaya dirinya aman dari pencariannya. Pantas saja aku merasakan kehadiran seseorang di balik pintu sepanjang waktu ini, ungkap Taikyung dalam hati. Lalu Taikyung pun segera memberikan perintah masuk untuk seseorang yang sedang berdiri di balik pintu kamarnya. Kemudian dilanjutkan, orang tersebut segera membuka pintunya dan bergegas memasuki ruangannya. Lalu tak lama berselang, kini tampak Socheon yang tengah berdiri dan memohon maaf atas segala gangguan yang telah ditimbulkannya. Sontak semua itu membuat Soyeol ketahuan dalam persembunyiannya. Kemudian tak lama berselang, Socheon pun segera menanyakan bagaimana kondisi tubuh Taikyung untuk saat ini. Lalu Taikyung pun segera menjelaskannya bila dirinya tidaklah dalam masalah besar dan ini semua hanyalah luka memar di beberapa bagian di tubuhnya. Lalu menurut Taikyung, meskipun dirinya menerima beberapa pukulan yang hampir menyelimuti seluruh bagian di tubuhnya, tak ada satupun tulang yang patah yang ditimbulkannya. Itu semua pasti karena Mukyung ini masihlah menahannya, mengingat Taikyung adalah adik kecilnya. Tapi bagaimana kau tahu bila aku ini terluka? Apakah rumor yang menyebarkannya? Tanya Taikyung mengamati situasi melalui Socheon di depannya. Menurut Taikyung, ini semua pasti meragukan kredibilitasnya mengingat naga tidur Sangsi telah diajar habis-habisan oleh seseorang yang disebut Heavenly Jin Blade. Maka ia pun tak akan terkejut mendengar perkembangan rumor yang akan didengarkannya. Namun menurut Socheon, semua itu justru membuat semua orang menjadi marah ketika mendengarkan rumor yang ada. Itu semua karena pengkhianat kepada naga tidur Sangsi tidaklah bisa diterima oleh mereka semua. Kenapa beritanya jadi begitu? Tanya Taikyung menanggapinya.
Lalu menurut Socheon, jika dirinya berada di sekitar mereka, maka ia pun akan melakukan apapun itu yang bisa dalam rangka membunuh seorang Bada Jedingadan yang telah membuat naga tidur sangsi terluka. Lalu mendengar sesuatu yang dirasa cukup menyenangkan, kini Taekyung mencoba menenangkan Socheon. Menurut Taekyung, ini semua tak begitu mengapa dan Socheon pun haruslah tenang dalam menghadapi seluruh rumor maupun situasinya. Tapi itu semua sangatlah keterlaluan. Bahkan kepala keluarga yang lebih rendah juga melarang siapapun itu mengejar orang yang disebutkannya. Ungkap Socheon melanjutkan penjelasannya. Mendengar sesuatu yang seperti itu, kini Taekyung malah menjadi bingung bila tengah adanya sebuah pengejaran terhadap kakak kedua setelah pertarungannya. Lalu menurut Taekyung, mengingat cerita tetua utama sebelumnya, bila di dunia murim sangatlah mungkin untuk seseorang dapat mengeksekusi seorang saudara yang dimilikinya, maka ia pun sontak terkejut mengamati keseluruhan dari perkembangan pertarungan sebelumnya. Dan ia pun segera bergegas untuk meluruskan seluruh kejadian yang ada, supaya semua ini tak berjalan terlalu jauh dari imajinasi yang saat ini sedang dimilikinya. Jika semua terjadi seperti itu, lalu sekarang di mana kakak tertuaku, Socheon? Oh, kepala keluarga. Sekarang sedang bersama kakak kedua. Memangnya kenapa? Tanya Socheon menanggapinya. Mendengar sesuatu yang cukup dirasa membingungkan, kini Taekyung mencoba tenang dalam bertukar informasi dengan Socheon kecil yang berada di sebelahnya. Karena semua ini cukup menjadi rumit bila ia pun dalam kondisi tak tenang untuk memahaminya. Berpindah sisi di mana kini tampak Wikyung sedanglah berteriak menyambut adik kedua pulang dari Akademi Heavenly sebelumnya. Adik, aku hampir lupa wajah dari adik kecilku, ungkap Wikyung sembari memeluknya. Dan Mukyung pun menjadi tak bisa bernafas setelah sesaat lalu Jin Wikyung teruslah memeluk erat tubuh adik kecilnya. Lalu menurut Jin Wikyung, mengapa ekspresi adiknya ini selalu dingin, mengingat mereka berdua sudahlah tak bertemu untuk sekian lama. Ya bisa dibilang 3 tahun lebih setelah keberangkatannya menuju Akademi Heavenly sekolahnya. Aku ini memang selalu dingin, ungkap Jin Mukyung yang masih terus cukup tenang menghadapi sikap Wikyung yang selalu seenaknya. Lalu menurut Jin Wikyung, bila dirinya adalah manusia dingin, maka kakaknya ini adalah manusia hangat yang mampu menghangatkannya, dan ia pun ingin terus memeluknya karena rasa rindu ini sudahlah ia miliki sejak sekian lama. Tolonglah kak, segera lepaskan aku. Lalu sekarang kemana tetua Wi pergi? Tanya Mukyung kepadanya. Kemudian dengan segera Wikyung pun menjelaskannya. Menurut Wikyung, saat ini dirinya sedanglah memberikan sebuah perintah pengejaran privat kepada Wipeng untuk menyelesaikan rumor sebelumnya, dan semua itu akan butuh waktu 1 bulan penuh untuk dirinya sampai ke wilayah sekte gerbang ketiga. Kau mengirimnya sejauh itu? Bukankah ini hanya untuk sekedar menutupi rumor mengenai adik ketiga? Tidakkah semua ini menjadi sedikit terlalu berlebihan? Tanya Mukyung menanggapi penjelasannya. Lalu menurut Wikyung, bila memang seperti itu tanggapan dari dirinya, mungkinkah saat ini Mukyung mulai menyesal untuk apapun itu yang telah ia lakukan terhadap adik ketiga, terlebih setelah menghancurkan bangunan yang dimilikinya? Ya tidak juga sih, aku hanya tak tahu bila semua ini akan menjadi seintens ini, dan sebenarnya aku ini ingin bertarung sedikit saja dengannya, jelas Mukyung kepada Wikyung perihal penyebab penyerangannya. Setelah itu, lalu bagaimana menurut tanggapanmu? Ya, dia tidak berubah buruk sih. Itu semua adalah salahku karena kemarahanku semua menjadi seperti ini. Tegas Mukyung sekali lagi dalam dirinya menilai adik ketiganya. Menurut Wikyung, Mukyung ini pastilah sekarang mulai terkejut mengingat Taekyung yang saat ini sudah bukanlah adik kecil yang dulu pernah dikenalnya. Dan Wikyung pun sedikit memancingnya. Kemudian segera dilanjutkan Mukyung. Menurutnya karena saat ini mereka sedanglah membahasnya, maka ia pun segera bertanya bila apa yang sebenarnya telah terjadi kepada adik ketiga.
Bahkan selama ini ia pun hanya menerima laporan mengenai adanya sekte pedang Gunung Heng yang telah melancarkan invasi kepada keluarga Jin Taiyuan. Lalu dilanjutkan Wikyung yang segera menjelaskannya. Menurutnya Jin Mukyung sepertinya tidak menerima laporan lengkap mengenai seluruh perkembangannya. Karena sebelumnya Wikyung hanya sempat mengirim surat kepada Mukyung ketika keputusan perang baru saja diumumkannya. Kalau memang semua seperti rumor yang telah beredar, apa benar tetua utama telah mengkhianati kita? Tanya Jin Mukyung kepadanya. Dan Wikyung pun kembali menjelaskan bila itu semua adalah kebenarannya. Dan itu semua memanglah rencananya yang telah dengan matang dipersiapkannya. Rencana? Berapa lama mereka menyiapkan itu semua? Tanya Mukyung merasa penasaran terhadap situasinya. Dan Wikyung pun segera menegaskan bila rencana itu telah mereka siapkan selama 30 tahun lamanya. Dan semua itu berhubungan dengan perang fraksi besar beberapa tahun silam sebelumnya. Baiklah, kalau begitu aku sekarang tak tertarik, ungkap Mukyung sembari dirinya mulai membalikkan badan meninggalkan Jin Wikyung yang dari tadi telah berusaha untuk menjelaskannya. Tunggu, memang kenapa? Tanya Wikyung menanggapinya. Kemudian menurut Jin Mukyung semua omong kosong ini telah terjadi sebelum dirinya dilahirkan. Maka jika Jin Wikyung mulai menjelaskan semuanya, maka ia pun akan mati tua saat Wikyung selesai menerangkannya. Dan ia pun kini lebih memilih untuk mengasah pedang daripada mendengarkan seluruh alur ceritanya. Tapi tetap saja kau itu harus tahu akan kebenarannya, yaitu kebenaran di balik keluarga utama. Tegas Wikyung menjelaskan keadaannya. Namun Mukyung segera menjelaskan mengenai keseluruhan dari situasi yang dipahaminya. Menurut Jin Mukyung semua ini terjadi saat tetua utama mulai mengkhianati mereka. Dan ia pun berakhir mati setelahnya. Lalu adanya sekte pedang Gunung Heng yang juga telah dibinasakan setelah perang usai dengan kemenangan. Dan keluarga Jin keluar dari insiden setelah mereka memutuskan menang dalam perangnya. Lalu apa aku melewatkan hal lainnya? Tanya Mukyung menegaskan. Tidak juga sih, kau sudah mendapatkan intinya. Baiklah, bila memang begitu, aku akan segera pergi. Kau akan pergi kemana? Tanya Wikyung memastikan kepergiannya. Di mana malam itu Mukyung segera memutuskan untuk kembali berlatih daripada mendengarkan ocehan dari kakaknya. Dan Mukyung pun segera berterima kasih setelah sesaat lalu Wikyung selesai dalam mengobrol dan minum teh bersamanya. Berpindah sisi di mana ini adalah wilayah pinggiran Taiwan, namun masih terletak di provinsi Shaanxi. Sepertinya kita tidak bisa menemukannya. Dia tidak meninggalkan satupun bukti atau saksi mata, dan ia pun menghilang seperti hantu. Sepertinya kita tak akan menemukan bukti apapun kali ini. Di mana kini tampak Wei Peng sedanglah merasa kesal. Semua itu karena saat ini dirinya sedang ditugaskan dalam perburuan yang sebenarnya itu adalah pengalihan isu mengenai sebuah penyerangan kepada naga tidur Shaanxi. Ya jelas saja kalian itu tak akan menemukan apapun karena sejak awal memang tak pernah ada seorang penyusup di keluarga Taiyuan. Aku tak percaya harus bermain lelucon ini bersama kalian, ungkap Wei Peng di akhir pengejarannya. Namun tak lama berselang kini ia malah diingatkan dengan sebuah nama yang pernah disampaikan oleh tetua pertama, Dark Heaven, sesuatu yang mendekat. Menurut Wei Peng ini adalah suatu hal yang tak pernah tampak setelah berabad-abad lamanya. Dan di saat ini mereka semua haruslah segera bersiap untuk adanya kemungkinan terburuk mendekati mereka. Lalu menurut Wikyung dirinya kini memberikan sebuah perintah pengejaran kepada Wei Peng dan menugaskan 30 prajurit untuk ia bawa, di mana semua itu bertujuan supaya publik berpikir bila ia sedanglah ditugaskan mengejar penyusup ke arah selatan. Namun tugas yang sesungguhnya di balik itu semua adalah mempersiapkan pengamatan mengenai penyatuan seluruh sekte di wilayah provinsi Shaanxi dan beberapa pengamatan penting lainnya. Jadi kau akan memanggil mereka semua. Mungkinkah kau menargetkan untuk menjadi ketua fraksi provinsi Shaanxi? Ya jika memang itu diperlukan sih, jawab Wikyung menegaskan akhir dari tugas yang sedang ia berikan.
Berpindah sisi di mana kini tampak sebuah jendela status dari informasi sistem. Nama Jin Taekyung, level 50, memiliki kelas warrior tingkat pertama dan memiliki 1200 lebih tingkat kepopuleran. Adapun terdapat 4 gelar aktif di dalamnya, yaitu Sleeping Dragon of Shangxi. Semua status meningkat 5 poin dan ketenaran 50 poin. Kemudian gelar putra bangsawan, Son of Noble, yaitu semua status meningkat 5 dan ketenaran 50. Adapun peserta pelatihan pemula dengan adanya tambahan perolehan EXP sebanyak 10%. Lalu gelar berjaya, Victorious, adanya tambahan 10% semua status ketika 1 lawan 1 dengan musuh di depannya. Sial, sepertinya aku terlalu banyak menggunakan stat poin cadanganku, ungkap Taekyung sembari terus mengamati seluruh keterangan yang sedang diamatinya. Menurutnya selama ini ia tak menyangka bila pertarungan dengan Jin Mukyung akan memakan 50 poin sebelumnya. Namun semua itu masih saja memaksanya menerima kekalahan dari pertarungan sebelumnya. Seberapa kuat sih Jin Mukyung itu? Tanya Taekyung dalam hati. Namun sesaat kemudian tiba-tiba saja seseorang berteriak di sebelahnya, yang mana kini terlihat Yu Mujin sedanglah mendapatkan sebuah perawatan ekstrim menggunakan akupuntur dalam tekniknya. Hei anak muda, ingat kata-kataku, jika kau melarikan diri lagi di tempat ini, aku sendiri yang akan menggunakan seluruh jarum untuk menghalangi meridian darahmu, ungkap tabib tersebut yang tengah emosi melihat keadaan Mujin yang terus-menerus merepotkannya. Taekyung yang melihat itu pun kini merasa menjadi gugup dan tak ingin dirinya mendapat perlakuan yang sama. Mengingat dirinya pun kini sedang terbaring luka, maka ia pun segera berdiam pasrah menurutinya. Dan kau cepat lepaskan. Lepaskan? Lepaskan apa? Kau tuli, lepaskan semua bajumu, ungkap tabib tersebut tegas kepadanya. Dan Taekyung pun mau tak mau segera menuruti seluruh perintah yang sedang diberikannya. Namun tak lama berselang kini malah terlihat di mana tabib tersebut merasa terkejut dibuatnya, yang mana ia pun segera terbelalak setelah menyaksikan apapun itu yang berada tepat di depannya. Oh, apa-apaan ini? Tanya dirinya yang masihlah fokus menatap tubuh mulus Taekyung yang tak lagi terluka ataupun memar seperti beberapa waktu sebelumnya. Dan ia pun segera menanyakan sebuah kejanggalan, bila mungkinkah Taekyung ini sudah memakan pil obat mujarab tadi malam. Kemudian segera dilanjutkan Taekyung yang menyanggahnya, karena selama ini ia hanya menghabiskan waktu dengan tidur ataupun bermeditasi di ruangannya saja. Lalu mungkinkah ini efek dari ginseng berusia ratusan tahun yang telah ia konsumsi sebelumnya? Namun ini lagi-lagi terlalu berlebihan untuk sebuah efek yang dihasilkan. Atau tunggu, mungkinkah ia juga menjarah ruangan penyimpanan dan mengambil beberapa obat lainnya? Tanya tabib itu merasa penasaran dibuatnya. Lalu tak lama berselang ia pun segera mempersilahkan Taekyung untuk bergegas pergi karena kesembuhan sudahlah didapatkannya. Namun Yu Mujin masihlah harus tinggal di dalamnya dan mendapatkan perawatan ekstrim ke depannya. Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana sebuah bangunan yang sudahlah rusak parah, seakan gempa berskala 12 magnitudo sudah mengguncang wilayahnya, dan itu adalah tempat tinggal Taekyung, di mana dirinya hanya mampu menatap dengan pandangan kosong, tak lagi mampu sedikit pun berkata-kata. Lalu adakah tempat untukku tinggal? Menurut Wikyung, Taekyung ini janganlah merasa khawatir karena saat ini ia sudah mengetahui sebuah tempat yang cocok untuk Taekyung tinggali. Setelah beberapa saat mereka membahas mengenai permasalahannya, kini Wikyung segera mengajak Taekyung untuk bergegas keluar menuju sebuah tempat yang sepertinya dapat menjadi solusi untuk permasalahannya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan tubuhmu? Tanya Wikyung kepadanya, sembari ia pun sedikit mengkhawatirkan keadaan adik kecilnya. Lalu masih dilanjutkannya. Menurut Wikyung, kakak keduanya ini bukanlah orang jahat,
dan ia pun pastilah segera memahami apa maksud dan tujuannya. Mendengar sesuatu yang tak sesuai dengan sudut pandangnya, kini Taekyung merasa bila seluruh tinju yang telah diterimanya jelaslah terasa jahat untuk dirinya. Dan ia pun kini mampu berjalan berkeliling karena tubuhnya yang cepat pulih, mengingat betapa parahnya Jin Mukyung menyerangnya. Tapi karena sekarang kalian berdua akan lebih sering untuk saling bertemu, maka aku yakin kalian pasti akan segera rukun. Aku sih memilih untuk tidak, jawab Taekyung dalam hati. Sembari mereka berdua masih saja terus berjalan perlahan menuju lokasi yang akan segera Taekyung tinggali. Lalu tak berapa lama, kini akhirnya mereka pun tiba di sebuah lokasi tujuannya, di mana kini terlihat sebuah bangunan yang cukup megah telah berdiri tepat di depannya. Baiklah, kita sudah sampai. Oh, tidak buruk juga ya. Lalu apa kau suka? Tanya Jin Wikyung kepadanya. Menurut Taekyung, tempat ini terlihat cukup besar, bersih, dan juga nyaman. Dan juga ini jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Lalu segera dilanjutkan Wikyung yang mencoba menjelaskan mengenai tempat yang akan segera ditinggalinya. Menurut Wikyung, ia pun memahami bila tempat ini tak hanya besar dalam bentuknya, namun terdapat tempat latihan di dalamnya. Bahkan ia pun membangun sebuah tempat latihan bawah tanah bila mengingat cuaca kadang tak mendukung dalam prosesnya. Wah sial, 2 tempat latihan ya, ini benar-benar mengesankan, ungkap Taekyung menanggapinya. Santai saja, kalian berdua kuharap akan mampu berbagi dengan benar. Tunggu, apa maksudmu? Kupikir tempat ini hanya untukku, tanya Taekyung yang merasa penasaran dengan penjelasan Wikyung sebelumnya. Lalu Wikyung pun segera menjelaskannya. Menurut Wikyung, karena tempat ini cukuplah besar, maka tak akan menjadi ide buruk bila mereka dapat berbagi ke depannya. Karena dengan adanya hal tersebut, semua ini memberikan mereka kesempatan untuk saling mengenal antara satu dan lainnya. Orang lain? Siapa sih maksudmu? Aku benar-benar tak paham. Baiklah, akan kupanggilkan. Mukyung, keluarlah, adikmu di sini, teriak Wikyung memanggil kakak keduanya. Di mana itu semua sontak segera membuat Taekyung merasa pucat mendengarnya. Karena sesaat sebelumnya kakak keduanya lah yang membuatnya tak lagi memiliki tempat tinggal untuk beberapa hari ke depannya. Tak lama kemudian kini terlihat di mana Taekyung sudahlah menemui kakak keduanya yang beberapa hari lalu telah mengajar dan menghancurkan kediamannya. Dan mereka pun kini saling berdiam, menatap tajam, saling mengamati, mencoba memahami satu dan lainnya tanpa mengucapkan sesuatu apapun sepatah kata. Yang mana mereka berdua ini masih saja diam karena sebenarnya telah terjadi beberapa insiden dalam kurun waktu sebelumnya. Apa katamu? Aku tantang kau memukulku sekali lagi. Dasar badan jadi ngadat, ungkap Taekyung dengan muka nyolot, berharap kakaknya dapat terprovokasi dan melanjutkan pertarungannya. Namun tak berhenti sampai di situ, di mana kini tampak Jin Mukyung tak pernah gentar meladeni adik kecilnya yang sepertinya butuh penertiban lebih dalam sikap yang ditunjukkannya. Sepertinya kau itu benar-benar tak paham ya setelah semua yang kulakukan sebelumnya, ungkap Jin Mukyung emosi menanggapinya. Namun kini malah terlihat di mana Taekyung masih saja mengejeknya dengan bersembunyi di balik kakak pertamanya. Lalu Wikyung yang mengamati itu pun kini segera bersuara, merasa cukup marah dengan kelakuan kedua adiknya, yang mana sikap tegas sebagai seorang kakak tertua sepertinya harus segera diputuskannya, mengingat Taekyung masih sibuk memprovokasinya. Menurut Jin Wikyung, mereka berdua ini seharusnya memahami bila mereka berdua haruslah tinggal bersama hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja, dan bukanlah untuk sesuatu yang lama seperti 6 bulan atau setahun lamanya. Maka Wikyung pun kini hanya berharap supaya mereka berdua mampu rukun hingga rumah kediaman Taekyung kembali lagi seperti sedia kala. Mendengar sesuatu yang cukup dirasa masuk di akal karena keseluruhan permasalahan bermula dari mereka berdua, kini Jin Mukyung pun hanya bisa diam menerima itu semua.
dan ia pun mau tak mau harus menuruti apapun itu permintaan dari kakak pertamanya. Aku membuat keputusan ini setelah banyak-banyak berpikir. Tapi jika kalian benar-benar tak saling menyukai, maka segera katakan sekarang. Karena aku pastikan akan mendengar apapun jika ada yang merasa keberatan. Ungkap Wikyung sekali lagi menjelaskan. Tak lama kemudian kini terlihat mereka berdua hanya bisa diam, saling menatap dan tak sedikit pun berbicara. Di mana saling menyalahkan pastilah akan segera terjadi bila kepala dingin tidaklah sedang dimilikinya. Hei, pokoknya aku tidak suka dia. Ya benar, sama saja denganku. Aku juga benci dengannya. Ungkap mereka berdua di akhir percekcokannya. Kemudian Jin Wikyung yang menatap itu pun kini tak lagi mampu berkata-kata karena seperti itulah tingkah kekanak-kanakan dari kedua adiknya yang ia pun sudahlah memahami semua sikap itu semenjak dahulu. Namun tak lama kemudian kini Wikyung segera memeluk mereka berdua. Menurutnya semua ini adalah kebahagiaan yang tiada tara karena mereka berdua mau mendengar apa permintaannya meskipun tak terlalu pandai dalam mereka mengungkapkan ekspresi yang mereka punya. Cih, kapan sih sebenarnya aku menurutinya? Ungkap Jin Mukyung mengingatnya. Menurut Jin Mukyung, kakaknya Wikyung ini tengah sedikit memohon mengenai sesuatu dengan sorot mata membalasnya. Yang mana semua itu hanya bertujuan untuk dirinya memberikan waktu 10 hari kepada adik kecilnya supaya dapat tinggal bersamanya. Begini saja, aku akan memberikan beberapa aturan. Aturan? Kenapa kita harus memerlukan itu? Tanya Taekyung kepadanya. Menurut Jin Mukyung, ada pun beberapa aturan yang haruslah Taekyung ikuti. Yang pertama, saat Taekyung memanggilnya, hendaklah dirinya bersikap sopan dan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sopan? Bagaimana jika tidak? Tanya Taekyung menyanggahnya. Namun tak butuh waktu lama, di mana kini tanpa sebuah pukulan keras segera Jin Mukyung lesatkan. Yang mana pukulan cepat tersebut segera menghancurkan media pelatihan yang tengah berada di sebelahnya. Sontak Taekyung pun tak sempat bereaksi dan ia pun hanya bisa diam menatap kecepatan maupun kekuatan Jin Mukyung yang saat lalu menghancurkan sesuatu yang dirasa cukuplah membahayakannya. Sekarang mungkinkah kau masih bingung? Biar kutanya sekali lagi, apa aturan pertama? Mendapati pertanyaan yang cukuplah jelas di hadapannya, kini Taekyung mencoba untuk diam, memahami dan menelaah segala sesuatu yang baru saja ditanyakannya. Terlebih ia pun segera menatap media tersebut yang sudahlah tampak hancur setelah sesaat lalu menerima sebuah serangan kejutan dengan begitu kuatnya. Taekyung yang mengamati itu pun kini segera bersiap mengambil sebuah sikap yang haruslah segera diputuskannya. Di mana kini mereka berdua malah kembali saling menatap, yang mana sebuah keputusan penting akan menentukan sebuah hasil dari jawaban yang akan segera diberikannya. Menunjukkan hormat kepada kakak senior, teriak Taekyung yang sangatlah gugup melihat hasil serangan yang baru saja ia tunjukkan. Di mana ia pun segera membungkuk memberikan penghormatan penuh karena ia pun merasa takut akan sebuah luka yang bisa saja bersarang di bagian tubuhnya. Lalu segera dilanjutkan Jin Mukyung. Menurutnya aturan yang kedua adalah Taekyung ini tidak diizinkan untuk mengganggu waktu istirahatnya maupun waktu latihan yang dimilikinya. Maka ia pun segera menghajar media lainnya guna memastikan apa yang akan terjadi bila Taekyung nanti melanggarnya. Lalu untuk peraturan yang ketiga, Taekyung ini diberi sebuah kebebasan dalam dirinya berlatih seni bela diri yang dimilikinya. Namun jika suatu saat Jin Mukyung ini menginginkan dirinya pindah dari tempat tersebut, maka Taekyung haruslah segera menuruti apapun perintah yang diberikannya. Ya, siap, tentulah. Sial, aku benar-benar rindu ibuku, ungkap Taekyung dalam hati. Oh, sepertinya akal sehatmu mulai kembali ya. Baiklah, kalau begitu keluar dari sini. Ruanganmu ada di lantai 3. Ungkap Jin Mukyung memerintahkannya. Lalu kini terlihat di mana Taekyung segera berlari menjauh meninggalkannya. Di mana rasa was-was maupun ketakutan masihlah menyelimutinya. Kau tunggu saja.
aku pasti akan segera menyusulmu, ungkap Taekyung dalam hati. Sembari dirinya memahami bila Jin Mukyung ini selalu serius dalam dirinya melatih seni bela diri yang sedang ditekuninya. Dan kini tampak di mana media tersebut segera terbelah menjadi beberapa bagian hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Dan itu semua terlihat sangatlah cepat hingga pandangan Taekyung tak lagi mampu mengikutinya. Taekyung yang mengamati itu pun segera menyadari betapa mengerikannya skill yang sudahlah dicapai oleh kakak keduanya. Cih, mengapa seperti ini? Aku pasti akan menyusulmu, tapi mungkin saja sih suatu hari nanti, ungkap Taekyung yang sedikit pesimis melihat keseluruhan situasi yang baru saja disaksikannya. Dan ia pun segera bergegas menuju lantai ketiga, di mana kamar tersebut adalah kamar yang sudah tersedia untuk dirinya beristirahat di kediamannya. Berpindah waktu di mana kini tampak suasana malam di area kediaman Jin Mukyung, dan Taekyung masih saja berdiam diri di kamar tanpa sedikit pun dirinya keluar untuk berlatih ataupun menikmati waktu yang dimilikinya. Menurutnya semua itu karena Jin Mukyung yang selalu menindasnya, terlebih dirinya adalah seseorang yang tak pernah suka bergantung terhadap suatu hal, maupun dirinya ini adalah seseorang yang selalu memprioritaskan efisiensi di atas hal yang lainnya. Maka Jin Mukyung ini adalah tipe orang yang selalu berusaha sekuat mungkin untuk melatih teknik yang ingin dikuasainya. Lalu masih saja dilanjutkan Taekyung. Menurutnya Jin Mukyung ini juga merupakan seorang psikopat yang selalu mampu mengajar adiknya kapanpun dirinya merasa suka dalam melakukannya. Kemudian di luar itu semua, kedua kakak senior di keluarga Jin Taeyuan, mereka itu selalu mencoba yang terbaik demi memperbaiki kehormatan keluarga Jin Taeyuan. Tapi adiknya yang paling kecil ini selalu bermalas-malasan. Bahkan ia pun tak pernah melakukan apapun selain mengejar seorang wanita dalam kehidupannya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba saja Taekyung memiliki ide lain dalam dirinya menganalisis keadaan yang sedanglah dihadapinya. Menurut Taekyung, bukankah saat ini menjadi sebuah kesempatan menguntungkan baik untuknya, karena dirinya kini akan mulai tinggal bersama Jin Mukyung selama rumah yang dimilikinya belum kembali seperti sedia kala. Lalu jika dirinya bisa menerima pelatihan pribadi dari dirinya sebagai seniman bela diri di realm puncak, bukankah itu secara signifikan akan meningkatkan seni bela diri yang dia punya? Tanya Taekyung dalam hati. Karena menurut Taekyung mungkin saja Jin Mukyung ini bersedia mengajarinya, karena ia pun tengah memahami bila adik ketiganya sedanglah mencoba membuka lembaran baru untuk perubahan masa depannya. Kemudian menurut Taekyung selama ini musuh yang dihadapinya pun selalu lebih kuat darinya, maka ia pun haruslah menjadi lebih kuat untuk dirinya jadi lebih baik maupun mampu menghadapi para musuh-musuh baru yang tak menghadang di depannya. Karena selama ini Taekyung hanya selalu bisa bertahan tanpa sedikit pun dirinya mampu untuk memberikan perlawanan. Maka jika dirinya coba mengingat level yang dimilikinya saat ini, tak hanya untuk melindungi yang lainnya, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri pun sepertinya Taekyung ini tak akan pernah bisa. Coba sekarang kita ingat-ingat, warrior peringkat ketiga menuju warrior peringkat pertama dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan lamanya. Itu sih setara dengan rank F menuju rank C di kehidupan nyata. Maka menurut Taekyung, jika dirinya mampu berlatih sebelum ia lock out dan kembali ke dunianya, maka tak akan mustahil baginya meraih rank di atasnya. Mungkin aku akan berlari menjadi rank B atau bahkan bisa di atasnya, ungkap Taekyung sembari kini ia mencoba merenungi betapa briliannya sebuah ide yang saat ini tengah dimilikinya. Ya, itu benar, aku memang harus melakukannya, teriak Taekyung sembari kini ia mulai berdiri karena semangat yang dimilikinya sedanglah membara.
menyelimuti seluruh alur dalam pikirannya. Lalu segera dilanjutkan Taekyung yang coba membuka quest yang mungkin saja sudahlah menunggunya. Buka menu quest. Ungkap Taekyung memerintahkan sistem supaya menunjukkan hasil dari questnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini tampak tak satu pun quest yang Taekyung miliki. Seakan semua semangat yang dimilikinya sesaat lalu secara cepat berangsur sirna. Tanpa sedikit pun dirinya mendapat sebuah peluang untuk memperkuat seni bela diri yang sedanglah diinginkannya. Baiklah, kalau begitu bagaimana dengan quest lockout? Ungkap Taekyung yang mencoba mencari sekali lagi sebuah quest apapun demi dirinya berlatih sehingga dapat mengasah skill yang sedanglah diinginkannya. Namun tak lama berselang, bukannya sebuah quest yang segera muncul di hadapannya, melainkan kini terlihat sebuah notifikasi sistem yang malah segera muncul di hadapannya. Anda mendapatkan sebuah notifikasi pencapaian kembali dan Anda telah mendapatkan sebuah gelar Returner. Lalu notifikasi pun masih menunjukkan adanya sebuah fitur di mana Taekyung kini telah membuka adanya sebuah skill baru. Meski tak sedikit pun sesuatu sebelumnya telah dilakukannya. Apa sih notifikasi ini? Returner, skill baru. Baiklah, akan aku coba periksa saja. Ungkap Taekyung sembari dirinya membuka papan informasi mengenai sebuah gelar yang baru saja didapatkannya. Gelar Returner memiliki deskripsi. Meskipun pergi meninggalkan itu mudah dilakukan, namun kembali ke apa yang sudah Anda mulai adalah tugas yang sangat sulit. Maka atas semua pengorbanan dan dedikasi keberanian yang Anda tunjukkan, sebuah anugerah tengah pantas Anda dapatkan. Lalu gelar ini pun memiliki sebuah efek, yaitu semua status menambah 10 poin dan mendapatkan akses untuk skill login maupun logout. Memahami betapa pentingnya gelar yang baru saja didapatkannya ataupun fitur yang baru saja dipahaminya, sontak Taekyung merasa senang dibuatnya hingga ia pun cukup merasa syok. Dan ia pun merasa gemetar dalam membacanya. Berpindah sisi di mana ini adalah ruang pelatihan, di mana seorang masih saja terus berlatih hingga tak terasa waktu malam pun semakin larut dan ia pun masih saja sibuk dalam proses latihannya. Dan orang yang masih sibuk berlatih itu adalah Jin Mukyung, di mana kini tampak dirinya masih saja berlatih meditasi berharap sebuah terobosan dapat segera ia temui. Menurut Jin Mukyung, selama 3 tahun terakhir dirinya ini mencoba menerobos batas yang terletak pada suatu konsep yang mengatur vessel meridian yang dimilikinya. Walaupun sudah cukup lama, namun dirinya masihlah belum berhasil dalam melaluinya. Tapi bagaimanapun juga jika dirinya berhasil menerobos, maka ia akan segera mampu untuk masuk ke dalam realm yang lebih hebat dibandingkan realm sebelumnya. Maka saat ini ia pun benar-benar sedang berusaha keras, berkonsentrasi penuh supaya mimpi yang dimilikinya tersebut mampu tercapai seperti apa yang selama ini telah diperjuangkannya. Kemudian kini terlihat di mana sesuatu yang besar benar-benar sedanglah mulai menuju prosesnya. Di mana perjuangannya selama ini pasti akan menemui jalan keluarnya dan akan berhasil menerobos menuju realm berikutnya. Namun apa yang terjadi? Di mana dengan tiba-tiba sebuah teriakan yang begitu keras menggema di seluruh tempat area pelatihannya. Sontak semua itu jelaslah mengganggu dalam proses penerobosannya. Namun bukannya Jin Mukyung bila dirinya menyerah dengan begitu saja. Maka ia pun kini lebih berjuang berkonsentrasi dalam melanjutkan meditasi demi perkembangannya. Suara apa itu barusan? Mungkinkah suara inner demonku? Tanya Jin Mukyung yang belum menyadari asal dari sumber suara yang telah didengarkannya. Lalu tak lama kemudian kini terdengar di mana sebuah suara yang sangat lantang sekali lagi menggema dan mengisi penuh seluruh ruangannya. Yang mana itu semua sontak membuat Jin Mukyung sekali lagi gagal dalam dirinya melakukan penerobosan menggunakan energi yang selama ini telah disimpannya. Sontak dirinya pun kini mulai menyadari
bila suara tersebut adalah suara Taekyung lah yang telah mengganggu proses pelatihannya dan bukannya inner demon seperti yang telah ia duga. Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana kini semakin terdengar nyanyian konyol dari rasa gembira yang dirinya punya karena telah mendapat akses untuk mampu login maupun logout seperti yang diinginkannya. Mustahil juga sih dia membuat suara yang seperti ini, tapi Taekyung ini benar-benar akan kupastikan kali ini aku membunuhmu dengan begitu kejamnya, ungkap Jin Mukyung di akhir meditasi dan pelatihannya. Berpindah sisi di mana ini adalah suatu malam di sebuah tempat dengan nama sekte Dreadful Sword. Dan malam ini suasana di lokasi nampaknya sedikit tegang dengan adanya sebuah undangan yang sedanglah diantarkan oleh seseorang. Dan orang yang mendapat tugas tersebut tak lain adalah Wei Peng. Namun saat ini dirinya sedanglah menunggu adanya sebuah keputusan yang akan segera diterimanya setelah dirinya memberikan sebuah pesan yang telah disampaikannya. Kemudian orang yang menerima pesan tersebut adalah ketua sekte Dreadful Sword, Hwang Geum-mo, di mana kini terlihat dirinya cukup merasa gugup dalam menganalisis sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Menurutnya undangan yang di tangannya berasal dari keluarga Jin Taiyuan. Maka ini semua bisa diartikan sebagai panggilan maupun ancaman di waktu yang bersamaan. Lalu jika dirinya kini mencoba tak mendengarkan maupun mematuhi mereka, maka ini bisa menjadi alasan untuk keluarga Taiyuan membinasakan sekte miliknya dan menghapusnya dari provinsi Shaanxi untuk selamanya. Kemudian jika diamati lagi, seseorang yang ditugaskan untuk mengantarkan surat tersebut tak lain adalah salah satu master bela diri inti, yaitu Sword Demon Wei Peng. Itu berarti jika situasi sudah segenting ini, maka jika saat ini dirinya tak mengindahkan panggilan mereka, kemungkinan besar semua orang yang ada di sini akan membunuh mereka semua di bawah sebuah alasan bila mereka tidaklah mendukung keluarga Jin di saat masa peperangan melawan Gunung Heng sebelumnya. Dan bila itu masalah utamanya, maka sekte Dreadful Sword jelas tak memiliki kekuatan untuk menghentikan apapun yang mereka minta. Sepertinya keluarga Jin Taiyuan sudah membuat gerakan pertama, ungkap Hwang Geum-mo di akhir pengamatannya. Baiklah, akan kupastikan untuk hadir kali ini, karena aku pun menunggu untuk bertemu kepala keluarga yang lebih rendah selama beberapa waktu ini. Dan kelihatannya ini adalah kesempatan sempurna untukku bisa melakukannya. Tegas kepala sekte menerima undangannya. Kemudian menurut Wei Peng, ia pun cukup merasa senang mendengar pernyataan yang sebelumnya. Karena akan menjadi sebuah kehormatan untuk ketua sekte Dreadful Sword mau datang mengunjungi mereka dalam acara tahun baru yang diselenggarakannya. Iya, aku juga ingin menyampaikan jika kau secara kebetulan melihat sosok yang mencurigakan, segera hubungi kami ya. Sosok mencurigakan? Maksudmu? Menurut Wei Peng, selama ini ia telah mendapatkan informasi bila seseorang yang menyusup keluarga utama dalam rangka menyakiti tuan muda ketiga tengah membuat jalan pelariannya menuju sekte Dreadful Sword dengan hati-hati. Apa? Itu tidak mungkin lah. Ini pasti ada kesalahan, ungkapnya dengan cukup merasa gugup mendengar sebuah pernyataan yang sesaat lalu tengah Wei Peng sampaikan. Namun mendengar jawaban yang ketua sekte berikan, kini Wei Peng hanya mencoba diam melihat reaksi seperti apa yang akan diperlihatkannya. Ya walaupun ini bukan masalah biasa, maka terang saja ketua sekte Dreadful Sword makin gugup dan berkeringat dingin menghadapi itu semua. Ya kau benar sih, ini mungkin cuma salah paham, ungkap Wei Peng yang memecahkan keheningan sebelumnya. Lalu menurut Wei Peng semua ini cukup dirasa mustahil bila sekte Dreadful Sword akan melakukan hal yang cukup asing seperti itu. Karena memang sejak dahulu kala langit sendirilah yang menyadari bagaimana kedekatan dari hubungan keluarga mereka.
Dan Wipeng pun segera berpamitan, dilanjutkan dengan dirinya berterima kasih atas seluruh kerjasama yang telah diberikannya. Baiklah, kami akan mengharapkan kedatanganmu di tahun baru, ungkap Wipeng sembari dirinya bergegas pergi meninggalkan Sekte Dreadful Sword bersama seluruh pasukannya setelah selesai menjalankan misi yang telah diterimanya. Dan kini terlihat mereka pun cukup merasa lega karena mereka semua mampu menghindari kejadian yang tak diuntungkan bila dengan gegabah dalam memutuskan kerjasama dengan keluarga Jin Taiyuan. Berpindah sisi di mana ini adalah kediaman keluarga Jin Taiyuan, di mana seseorang masih saja sibuk meskipun saat ini keadaan cukup dirasa tenang, dan orang tersebut adalah Jin Wikyung. Dan ia pun segera terbangun dari sesaat lalu dirinya telah tertidur ketika ia sedang sibuk dalam bekerja. Yang mana kini tampak dirinya sedang merasa kelelahan setelah seharian penuh dirinya telah disibukkan oleh beberapa pekerjaan. Mengingat ia pun adalah kepala keluarga Jin Taiyuan. Namun dalam dirinya masih harus terus berjuang untuk dapat membuat kemajuan guna kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Sial, mimpi buruk ya. Kupikir aku akan benar-benar mati tadi. Sepertinya aku memanglah harus segera menyelesaikan masalah ini. Karena jika tidak, pasti aku mati stres menghadapinya, ungkap Jin Wikyung dalam hati. Lalu menurut Jin Wikyung semua ini berhubungan dengan tahun baru yang akan datang. Jika dirinya dapat menyatukan seluruh sekte murim di wilayah Sangsi, maka kesempatannya dalam membawa mereka di bawah komando keluarga Jin Taiyuan tak akan terlalu jauh dari ekspektasinya. Dan ia pun hanya perlu menahannya sampai nanti hingga suatu masa tiba. Seseorang akan memimpin keluarga membawa perubahan dalam meraih kesuksesan keluarganya. Namun tak lama berselang kini malah terdengar suara bentrokan senjata meskipun ini sudahlah di larut malam. Bahkan mengingat ini masihlah dalam area keluarga utama, maka Wikyung pun segera bergegas untuk membuka pintu dan memeriksanya. Mengapa ada suara bentrokan senjata pada jam yang sudah larut pula? Lalu segera dilanjutkannya yang mulai menemukan asal dari sumber suara bentrokan senjata yang sesaat lalu terus menerus didengarnya. Tunggu, bukankah itu berasal dari arah kediaman adik kedua? Tanya Wikyung mengamatinya. Dan benar saja, di mana kini terlihat sebuah pertarungan intens sedanglah terjadi di tempat pelatihannya. Di mana ini adalah tempat kediaman Jin Mukyung. Dan seseorang terlihat berteriak dalam pertarungannya. Lock out. Ah sial, mengapa ini tak bisa? Apa kau serius? Omong kosong macam apa lagi sini? Ungkap Taekyung yang merasa kecewa karena akses login ataupun lockout tak seperti sesaat lalu yang sistem tawarkan kepadanya. Di mana semua itu karena Taekyung masih dalam pertarungan, maka akses untuk keluar dari game tak dapat dilakukannya. Hei, kau itu lihat kemana? Aku yakin kau telah mendengar aturan yang kedua, ungkap Jin Mukyung yang tiba-tiba saja sudah berada tepat di sebelahnya. Dan semua itu segera dilanjutkannya dengan pembantaian sepihak, di mana Taekyung sedang diajar habis-habisan oleh Jin Mukyung terkait terganggunya pelatihan Mukyung yang sebelumnya. Dasar Bada jadi ngadan, aku itu hampir mengalami deviasi Ki dan kau hampir sukses meruntuhkan meridian vesselku, teriak Jin Mukyung sembari terus menghajarnya. Please lock out, biarkan aku lock out, dasar brengskai. Dan itulah sesuatu yang sedang disaksikan Wikyung setelah dirinya berlari memeriksanya. Lock out, deviasi Ki, meridian vessel, apa sih yang sebenarnya terjadi? Tapi situasinya seperti terlihat tak terlalu bagus, ungkap Jin Wikyung yang masih mengintip di balik pintu gerbang dan masihlah terus menyaksikannya. Lalu sesaat setelahnya Jin Wikyung berusaha mengambil tindakan untuk penyelesaiannya. Namun tiba-tiba saja di mana Jin Mukyung berteriak sembari masih terus menghajarnya. Kenapa kau membiarkan dirimu terbuka sepenuhnya? Apa kau benar-benar ingin pantatmu dihajar? Dan kau itu jangan hanya mundur ketika terkena sebuah serangan.
ungkap Jin Mukyung dalam pertarungannya. Kemudian masih dilanjutkannya dengan dirinya menghajar Taekyung sembari terus meneriakkan beberapa masukan supaya Taekyung dapat mempelajari sesuatu dari pertarungan yang sedang mereka lakukan. Dasar kau itu bicara memang gampang, ungkap Taekyung yang sangatlah merasa kesal karena ia pun tak tahu apa-apa, namun tiba-tiba ia langsung dihajar oleh kakak keduanya. Sekarang coba lihat, kau kekurangan teknik dasar. Secara insting teruskan maju ke depan dan ayunkan lenganmu. Ingat, kau itu perlu perbaikan kebiasaan jelekmu, ungkap Jin Mukyung yang masih saja terus-menerus mengajar titik lemah yang dimilikinya. Menurutnya seni bela diri itu untuk seorang manusia dan bukanlah bis liar yang tak memahami dasar-dasarnya. Maka kini saatnya dirinya menerangkan sesuatu yang seharusnya Taekyung pahami dari pertarungan yang sesungguhnya. Lihatlah dirimu, kau itu masih tak berdaya bukan? Sekarang pergilah tidur, setelah kau bangun akan kupastikan untuk menjelaskan sekali lagi aturan yang telah aku berikan, ungkap Jin Mukyung sembari kini sebuah pukulan cepat membuat Taekyung segera pingsan dan ia pun berharap menyudahi pertarungan hari ini dan tak ingin melanjutkannya. Tak lama kemudian kini terlihat Taekyung yang segera rubuh terkulai lemas tak berdaya dan Jin Mukyung pun masih tetap berdiri mengamati pertarungan sebelumnya. Namun tiba-tiba saja dirinya kini segera berkata, "Kau bisa masuk sekarang," ungkap Jin Mukyung yang seakan tahu seseorang sudahlah memperhatikannya dari bagian luar kediamannya. "Rupanya kau itu tahu ya kalau aku mampir ke sini," ungkap Jin Mukyung yang segera masuk setelah mendapat arahan langsung dari Jin Mukyung setelah dirinya usai menghajar adik kecilnya. "Akan aneh sih jika aku tak menyadarimu, karena setiap aku memukul anak ini kau itu selalu menelan ludahmu," tegas Jin Mukyung menjelaskannya. Lalu segera ditanggapi oleh Wikyung sembari dirinya berjalan mendekati mereka berdua. Menurut Wikyung saat ini ia cukup merasa lega mengingat Taekyung tak terluka parah seperti pertarungan sebelumnya. "Kok itu berhentilah terlalu khawatir, setidaknya dia dianugerahi dengan fisik yang sangatlah mengagumkan," ungkap Mukyung menilai situasi yang sedang dihadapinya. Menurutnya Taekyung ini mampu bertahan dari 4 jam hajaran yang telah ia berikan. Maka dengan jenis kemampuan stamina ataupun internal ki yang dimilikinya, Mukyung pun yakin bila Taekyung akan berkembang secepatnya. "Lalu kenapa kau malah senyum-senyum begitu?" tanya Jin Mukyung kepadanya. Menurut Jin Mukyung saat ini dirinya hanya merasa terhibur mengamati tingkah laku dari kedua adiknya. Dan ia pun segera menegaskan bila ini adalah kali pertamanya Jin Mukyung mau memuji untuk adik kecilnya. Mendengar sesuatu yang seakan tak sadar dan telah diucapkannya, kini Jin Mukyung sedikit malu dan ia pun kini mencoba mengamati adik kecilnya yang memanglah sedikit terdapat perubahan yang membuatnya secara tak sadar mengakuinya. Lalu dilanjutkannya dengan Jin Mukyung terus menolak akan semua pujian ataupun pengakuan yang telah diberikannya. Namun Jin Wikyung hanya mengiyakan seluruh pendapatnya. "Cih, kok ini aku tuh tak pernah melakukan hal seperti itu. Dan aku sedang serius sekarang." "Ah, tentu, terserahlah apa katamu," ungkap Jin Wikyung menanggapi seorang sundere di depannya. Kemudian menurut Jin Wikyung ia pun yakin bila Taekyung nantinya akan cukup menderita dalam menahan rasa sakit yang dirasakannya. Dan ia pun sudahlah memahami jika keajaiban adalah satu-satunya yang bisa benar-benar mengerti ataupun memandu keajaiban yang lainnya. Karena menurut Jin Wikyung kakak kedua yang jenius ini akan mampu melatihnya untuk jadi jauh lebih tajam dan lebih kuat dibandingkan Taekyung yang sebelumnya. Dan ini semua pastilah untuk kebaikannya. "Kakak tertua, kenapa kau sekarang malah diam saja?" "Sudahlah, aku akan pergi sekarang," ungkap Jin Wikyung sembari melangkah pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu menurut Jin Mukyung mengapa kakaknya ini tak mau membawa adik kecilnya dan ia pun merasa keberatan bila harus terus bersamanya.
Karena bila Taekyung ini masih saja bersamanya, maka siapkan saja seorang kepala tabib dan segera kirimkan besok untuk dapat menyambutnya. Sudahlah, aku akan menyerahkan keputusan itu padamu. Tapi kak, ya aku itu memberitahumu untuk melakukan apapun yang kau anggap terbaik bagi adikmu. Kemudian waktu pun terus berlalu, di mana Jin Wikyung kini sepenuhnya mulai menyadari bila semua ini akan memberikan sebuah kesempatan belajar yang dirasa bagus untuk Taekyung guna menyambut masa depannya. Yup, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 19. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.